apabila dari hasil demo pada hari ini tidak diakomodir oleh batang otoritas, yang kita sampaikan, yang kita rekomendasikan lewat Dewan Adat Dayak yang ada di Pulau Borneo dan ormas-ormas lainnya dengan MADN, tidak didengar oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan tidak diakomodir, saya sampaikan, maka rakyat Kalimantan Timur akan melakukan demo di titik nol dan kantor-kantornya di Israel. Bahwa diberi kesempatan hari ini untuk badan otorita dan Bapak Presiden untuk mendengar aspirasi kami. Apabila tidak didengar dan tidak diakomodir untuk yang ketiga kalinya, maka Dayak akan bergerak demo besar-besaran di lokos IKN di Kalimantan Timur. One Kawan TV1. Yang dikarangkan oleh orang Dayak, budaya Dayak yang namanya Kori Rayun Rantang. Di mana kamu? Nusantara. Lagu merdu. Di sini aku diperkenalkan di hutan-hutan pedalaman dan menuntut janji sederhana yang harus ditepati. Seharusnya pada pagi hari ini kami tidak akan melakukan demo ketika kepala negara bisa mendengarkan apa menjadi keluhan, apa menjadi tuntutan, apa yang menjadi permasalahan masyarakat Dayak di Kalimantan. Dan masyarakat Dayak berduka, masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan berduka terhadap kebijakan kepala otoritas yang tidak pernah mengakomodir satupun putra-putra Dayak yang terbaik. Bahwa kami ada, dianggap tidak ada oleh Bapak Presiden, oleh kepala negara. Nanti kami minta dengan hormat Pak Iko Ala juga untuk menyampaikan orasi di tempat ini. Apabila tolong rekam suara saya dan diviralkan itu. Saya mengatakan tadi malam dan kami masyarakat Kalimantan Timur khususnya
yang merupakan lotus IKN yang kita bersama-sama mendukung untuk pembangunan KN selama ini untuk percepatan pembangunan KN. Apabila dari hasil demo pada hari ini tidak diakomodir oleh Badan Otorita, yang kita sampaikan, yang kita rekomendasikan lewat Dewan Adat Dayak yang ada di Pulau Borneo dan ormas-ormas lainnya dengan MADN, tidak didengar oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan tidak diakomodir, saya sampaikan, maka rakyat Kalimantan Timur akan melakukan demo di titik nol dan kantor-kantor yang ada di IKN. Bahwa diberi kesempatan hari ini untuk Badan Otorita dan Bapak Presiden untuk mendengar aspirasi kami. Apabila tidak didengar dan tidak diakomodir untuk yang ketiga kalinya, maka Dayak akan bergerak demo besar-besaran di lokus IKN di Kalimantan Timur. Harus diakomodir orang-orang yang kita usulkan ini. Oke, teman-teman yang pakaian adat, silakan ambil posisi di dalam. Kita tarik sama-sama, karena ini bukan hanya dari Kalimantan Utara atau Kalimantan Timur, tapi ini adalah seluruh masyarakat Dayak. Mana yang mengaku Dayak, angkat tangan. Sekali lagi, mana semuanya? Tadi aksi demo ini ada 7 tuntutannya. Mungkin Bapak bisa minta dengan salah satu nanti Palawadi tadi tuntutan apa yang menjadi tuntutan kami. Sebenarnya kami tidak harus melakukan demo ketika pemerintah Pak Jokowi mendengarkan apa yang menjadi tuntutan kami, apa yang menjadi keluhan kami, apa yang menjadi permintaan kami, begitu ya. Tapi setelah IKN kami dukung, kami pada akhirnya hanya di PHP. Itu tidak baik, begitu ya. Karena putra-putra Dayak itu putra-putra terbaik loh. Bukan putra-putra terbodoh. Tapi kalau yang bodoh silakan. Tapi putra-putra terbaik pakai dong. Jangan hanya dijadikan penonton. Dan tidak ada satupun dari kepala otorita yang mengakomodir apa yang kami minta. Begitu. Ini nggak harus terjadi. Sementara selama ini hasil bumi kami diambil, dikeruk, ya, dan tidak dibangun. Sudah saatnya dong, bangun dong Kalimantan, bangun dong Dayak, pakai dong Dayak. Kami sudah 2 periode loh memilih beliau. Tapi apa yang beliau buat untuk kami? Begitu. Nah sekarang ada juga saya perkenalkan di sini ada ketua Dewan Adat, Ketua Umum Dewan Adat Dayak DKI Jakarta. Saya meminta beliau untuk bisa menyampaikan juga apa yang menjadi keluhan kami di Kalimantan. Ya, kasih. Adil kata Lino Bacuramin Kasaruga Basanya Kahaji Batang. Terima kasih. Kami dari warga Dayak yang ada di Jakarta dan juga dari sekitaran Jabodetabek dan teman-teman bahkan dari Kalimantan bersama-sama hadir di sini untuk menyampaikan keinginan kami, di mana kalau Bapak tadi dengar, Ibu dengar yang kami sampaikan, Kalimantan itu, Borneo itu sudah kita berikan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
dan kami berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menunjuk Kalimantan sebagai ibu kota Nusantara, dan kami orang warga Dayak sangat mendukung, dan kami juga berharap agar semua warga Dayak yang ada di Kalimantan atau di Indonesia ini dapat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, karena kami yang Dayak yang paling mengerti situasi kami di sana, dan kami akan memberikan kontribusi yang selama ini sudah kami berikan kontribusinya di Indonesia ini. Kurang apa lagi yang kami berikan, karena kami juga sudah mengikuti sesuai prosedur dan lain-lain untuk pejabat-pejabat struktural di IKN itu. Namun kami selalu di PHP, ya. Kami bukan bangsa Dayak yang tidak punya kemampuan dan kapasitas. Kami juga banyak profesornya, banyak doktornya yang punya kemampuan. Pertanyaan kami, kenapa kami tidak ada satupun yang ada diwakilkan di sana? Padahal itu tanah nenek moyang kami di sana, tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu aja permohonan kami. Tolong kami didengar, tolong. Kami tidak meminta dari dulu, sejak tanah Borneo, tanah Kalimantan itu diambil untuk kesatuan negara Republik Indonesia, kami tidak banyak menuntut. Nah, inilah saatnya, tolong kami dilibatkan, tolong kami didengar. Kami mempunyai banyak stok, banyak orang-orang mampu untuk melakukan hal ini. Bahkan kami bisa membangun itu sendiri dengan kemampuan kami. Mana para investor itu? Ayo, kami akan ikut dilibatkan dalam hal ini. Demikian. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Masengat Kajubata. Tambahkan satu lagi. Begini, saya mau ingatkan sekali lagi kepada Pak Jokowi Widodo, Presiden Indonesia yang terhormat. Buka matamu, buka telingamu, buka hatimu, dengarkan apa yang menjadi permasalahan di Kalimantan. Begitu ya, dan kami sudah sampaikan, janganlah buat aksi demo-demo. Sebenarnya itu tidak terlalu bagus. Saya pada waktu sidang Edi Mulyadi sangat mendukung adanya IKN. Kami bersyukur IKN ada oleh karena anugerah Tuhan. Dan saat ini saya minta sebentar perwakilan dari juga wakil ketua LBH MADN Pak Agus Wijaya. Silakan Pak Agus. Baik, kami sangat menyayangkan kenapa putra-putri terbaik dari Dayak tidak diakomodir, ya. Karena kami juga mendengar salah satu pengurus atau direktur dari IKN itu merupakan warga dari yang pernah berbenturan dengan masyarakat adat Dayak. Mohon maaf, yang pernah berbenturan dengan Dayak. Nah, jangan sampai nanti di situ jadi kecemburuan sosial. Jadi kami berharap mengakomodir semua putra-putri terbaik dari Dayak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Adil Catalino, bercermin ke surga, bersengat ke Jabata. Dayak maju. Tunggu teman-teman semuanya. Ya. Ini lo kan dari Kalimantan Tengah ya. Siap. Nah, sekarang lo udah jauh-jauh datang ke Jakarta untuk mendukung aksi demo damai ini. Siap. Sebagai seorang orang Dayak, apa perasaan lo tentang demo? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eda Stepen Lalung atau Pangkalima Lalung atau Pangkalima Bangkirayen dari subsuku Dayak Manyan Kalimantan Tengah. Saya hadir di sini solidaritas pribadi sendiri dengan biaya sendiri. Saya terpanggil karena kami orang Dayak. Kami orang Dayak di Pulau Dayak. Kami sudah ditunjuk menjadi tempat ibu kota Nusantara Indonesia. Tetapi sampai hari ini tidak satu orang pun orang Dayak dilibatkan menjadi pemangku atau juga ikut ambil keputusan di dalam kegiatan pembangunan ibu kota Nusantara yang ada di Penajam Pasir Utara. Saya pribadi sangat kecewa dengan keputusan pemerintah Republik Indonesia, karena kami orang Dayak merasa dikesampingkan dalam kegiatan ibu kota Nusantara ini. Saya harap, saya himbau kepada Presiden Republik Indonesia, kepada DPRD dan kepada siapa saja yang pemangku kebijakan, keputusan, berilah kesempatan kepada kami orang Dayak juga dilibatkan dalam keputusan-keputusan pembangunan ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Bacengat Kajubata. Arus. Aksi demo damai di Patung Kuda ini dalam rangka apa? Ya, aksi demo damai dari Patung Kuda ini dalam rangka kami menyampaikan aspirasi, harapan dan tuntutan
dari masyarakat Dayak seluruh Indonesia terhadap pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Mengapa ini perlu kami suarakan? Karena kami tahu bahwa selama ini masyarakat adat Dayak semasa zaman dulu itu sampai hari ini tidak pernah mendapat perhatian daripada pemerintah. Kita tahu bahwa pembangunan bangsa dan negara Indonesia ini salah satu penghasil devisa terbesar itu adalah Pulau Kalimantan. Untuk membangun ibu kota Jakarta, membangun Jawa, Sumatera, Sulawesi, kita tahu bahwa Kalimantan adalah daerah kaya yang menghasilkan devisa dan hasil kalau kita hitung mungkin 1 tahun kalau dilakukan secara benar bisa mencapai 6.000 triliun penghasilan kita dari hasil hutan, hasil tambang dan seterusnya. Tetapi selama ini kita prihatin, Kalimantan masih banyak daerah-daerah yang gelap, jalan-jalan yang rusak dan hancur. Jangan jauh-jauh di Kalimantan Timur yang nanti akan dijadikan sebagai pusat ibu kota Nusantara, di mana daerah-daerah di pedalaman, daerah-daerah di pelosok masih banyak jalan-jalan yang hancur, yang rusak. Bahkan Kalimantan Timur sebagai pusat energi, pusat listrik, ada daerah-daerah yang masih gelap. Ini artinya kami masyarakat adat Dayak ibarat ayam mati di lumbung padi. Karena itu dengan adanya ibu kota Nusantara itu secercah harapan bagi kami masyarakat Dayak. Karena itu sebelum ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara tahun 2022, kami sejak tahun 2000 sudah mulai ikut mendukung ketika pemerintah Jokowi mencanangkan perpindahan Ibu Kota Nusantara yang akan dilakukan di Pulau Kalimantan. Waktu pertama di Kalimantan Tengah, kami ikut dalam simposium, di dalam seminar, di dalam kami bermusyawarah, di dalam kami bermufakat, di dalam kami melakukan kajian-kajian masyarakat Dayak bahwa kita harus mendukung ibu kota Nusantara ini. Karena harapan kita dengan adanya ibu kota Nusantara ini, masyarakat Dayak sebagai pemilik sah Pulau Kalimantan Borneo ini bisa diperhatikan, bisa diangkat marwah harkat martabatnya dengan memberikan pelibatan kepada putra-putri Dayak untuk ikut ambil bagian dalam berbagai hal. Kita sokong, kita dukung. Ada orang yang berupaya mau menggagalkan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, yaitu kelompok Edi Mulyadi dan kawan-kawannya waktu itu. Kita berupaya, kita lawan, kita memberikan perlindungan kepada pemerintah, dukungan kepada pemerintah, kita mensupport, kita pasang badan, siap mengawal, siap mendukung, siap berjuang. Apapun yang terjadi, IKN harus tetap jalan di ibu kota Nusantara Kalimantan Timur. Kemudian kami berupaya juga mensosialisasikannya dengan berbagai kegiatan kami, apakah kegiatan budaya, apakah kami rapat kerja nasional bersama seluruh pejabat, bersama dengan Mendagri kami hadir, bersama Bappenas, bersama PUPR, bersama dengan Menteri LHK, bersama dengan Menteri Pendidikan, bersama Panglima TNI, bersama Kapolri, bersama dengan Bapak Muldoko, Kepala KSP yang ada, kami datangi, kami diskusi, kami bawa di dalam rapat kerja nasional bahwa Dayak harus mendukung IKN. Kami buat deklarasi bersama dengan Bapak Kapolri. Bapak Kapolri mendukung kami, Bapak Kapolri memfasilitasi kami untuk membuat deklarasi mendukung IKN di ibu kota negara. Dan Bapak Kapolri hadir di tengah kami membacakan di hadapan beliau
dan beliau senang karena kami mendukung penuh ibu kota Nusantara ini. Berbagai upaya, berbagai langkah cara yang kami udah lakukan mendukung ibu kota Nusantara ini. Tetapi apa daya, apa yang kami harapkan, kita mau mengajukan kepala dan wakil, itu otoritas presiden, hak prerogatif presiden, dan itu kita serahkan sepenuhnya. Lalu kita minta jabatan deputi kita minta. Dari 5, tidak ada satupun. Kita menuntut, kita minta dia tambah 2, 7, 1, tidak ada putra daya asli yang ditempatkan. Oke, kita coba mengantarkan beberapa rekor. Kita datang kepada kepala IKN, wakil kepala IKN. Kita memberikan daftar nama untuk mereka ikut tes. Bukan tidak tes. Mulai tahap awal sampai tahap akhir. Dari sekian belas orang, jadi 8, jadi 6, jadi 4. Diumumkan satupun tidak ada yang lolos. Kita marah, kita membuat pernyataan di media, di YouTube, di koran, ditanggapi. Dipanggillah oleh Bapak Presiden, Kepala Otorita, dan tim sel supaya memperhatikan kita masyarakat Dayak melalui Pak Hasto dan Pak Pramono waktu itu dan Pak Nasarus. Tolong kami ini diperhatikan melalui Presiden. Presiden sudah memanggil. Kita ikut lagi, ikut tes lagi. Orang kita yang tadi mendaftar, orang kita tadi kader Dayak yang S3, S2, orang-orang hebat, eselon 2, udah menduduki jabatan di pemerintah, udah teruji puluhan tahun. Mereka sudah teruji, mereka ikut seleksi. Dari sekian belas, sekian gugur menjadi 8, gugur menjadi 6, gugur, sisa terakhir 4. Kami membuat pernyataan, tolong kami bilang, ini udah berapa kali kami tidak dapat. Yang 4 ini tolong yang mereka mendapat poin, yang mereka sudah ada dan mendapat nilai terbaik ini dibantu diloloskan. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari 27 jabatan itu, kepala biro dan kepala dan direktur, satupun orang Dayak tidak diperhatikan. Oke. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukan anak tiri, kita adalah pemilik sah negara ini. Kami masyarakat Dayak bagian dari negara ini. Kita salah satu juga suku bangsa yang hidup di negara ini, yang ikut berjuang memerdekakan negara ini. Dan kita mendukung juga Pak Jokowi 2 periode. Kita datangkan waktu itu di Jakarta 3.500 Dayak, tokoh-tokohnya hadir di All Season dengan Bapak Jokowi periode kedua. Periode pertama kita dukung seluruh Kalimantan menang. Periode kedua Pak Jokowi juga menang. Tetapi apa yang diberikan kepada kami? Justru daerah-daerah yang tidak memenangkan Jokowi itu diperhatikannya. Kita yang memenangkan Pak Jokowi tidak kita dianggap, tidak kita dihiraukan. Kalimantan masih terpuruk. Jalan-jalan nasional, jalan-jalan provinsi, jalan nasional terutama yang menghubungkan antar kabupaten, antar provinsi di perbatasan juga masih hancur. Adapun dana yang digulirkan hanya sekedar untuk menghibur supaya Dayak ini tidak marah, supaya Dayak tidak menggugat merdeka, supaya Dayak ini tetap jadi anak baik. Jadi kami dinina bobokan. Nah, dengan kami tidak diberi porsi di ibu kota negara. Ada apa di ibu kota negara? Apakah ada agenda terselubung? Apakah ada sesuatu? Apakah kami Dayak mau dikikis habis? Apakah kami Dayak mau ditiadakan di ibu kota negara? Apakah masyarakat Dayak ini tidak boleh muncul? Muncul pertanyaan dari kami. Jangan sampai masyarakat Dayak bergolak, masyarakat Dayak membuat sebuah gerakan nasional, masyarakat Dayak di seluruh Kalimantan, bahkan masyarakat Dayak yang ada di luar Kalimantan nanti bergolak melakukan aksi lebih besar baik di Istana Negara maupun di titik 0 IKN. Jangan sampai masyarakat Dayak marah, masyarakat Dayak yang tadinya mendukung lalu tiba-tiba menutup
ibu kota negara dengan pasukan-pasukannya, dengan semua kekuatan. Itu yang kita tidak mau harapkan. Kami masih mencintai NKRI, kami mendukung penuh ibu kota Nusantara. Tolong kami yang mendukung, yang berjuang, yang pasang badan juga diberi peran di dalamnya, bukan penonton, bukan menjadi tamu di tanah sendiri, bukan menjadi anak buangan, bukan juga menjadi kuli di tanah sendiri. Oke. Terima kasih. One K1 TV1